Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi bersama. Kita akan memuji Tuhan, sebentar lagi kita akan meninggikan mengagungkan nama Tuhan. Mari sebelumnya kami undang para jemaat untuk kita berdoa masing-masing di rumah. Tuhan, Engkau melihat isi hati kami, Engkau yang mengetahui segala pikiran kami Tuhan. Kini kami datang Tuhan, ingin memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap hati kami Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Kami merindukan pemulihan dari-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang rindu untuk dipulihkan, yang rindu untuk dilewat, mari kita agungkan nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan sungguh indah. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku,
Tuhan, katakan dengan lembut, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sebab hanya Kau Tuhan, Bapa dan Rajaku, satu-satunya. Engkau yang sanggup memulihkan setiap hati kami Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan mendekap hati ini Tuhan. Kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Yesus, lawat kami Tuhan, lawat kami dari rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap pergumulan hidup kami. Engkau hadir dalam hari-hari kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh Shalom Raja.
damai. Yesus, Raja kami yang agung, ya ditinggikanlah namamu. Segala masih hidupnya, terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Nyanyian pujian ini Tuhan hanya untuk mengagungkan namamu Tuhan, hanya untuk meninggikan namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, yes, ira masih kiri saudara masih kiri. Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu. Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang kami lalui Tuhan. Jika sampai saat ini Tuhan, kami masih bisa menikmati hari-hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bersiapkan setiap masing-masing di rumah kita untuk bersorak-sorai. Kita melihat betapa baiknya Tuhan dalam setiap hati kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku tinggikan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita katakan lebih lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Amin. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Yesus, tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian ini terlebih dahulu. Biarlah kasih Bapa yang
sungguh besar itu, mampu untuk melindungi kita semua. Terima kasih Bapa. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku ajarku turut beritamu, tak sanggup hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, sungguh besar kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku terhormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu,
sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Hari depan biji matamu kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu Tuhan sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kami akan selalu percaya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan, jagalah perkataanmu. Kita buka di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21 saya akan bacakan untuk kita. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa ada kuasa, ada pengaruh yang luar biasa dari setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Bahkan dikatakan kalau kita menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya Bapak Ibu, ada dampak, ada buah dari perkataan itu sendiri. Kata menggemakan ini artinya kalau kita menggemakan atau kita mengkumandangkan, kalau kita mengagungkan, menggemakan itu juga berarti ketika kita memperkatakan dengan kuat, maka ada buah, ada akibat yang akan kita terima. Itu sebabnya firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, menasehati kita, mengingatkan kita Bapak Ibu, supaya kita berhati-hati. Ya, kita harus menjaga perkataan kita. Perkataan yang tidak dijaga atau perkataan yang sembarangan Bapak Ibu akan berbalik menyerang kita. Perkataan yang kita tidak jaga itu bisa menerkam kita kembali dan memangsa kita. Kita sering dengar ungkapan yang mengatakan seperti ini, mulutmu adalah harimaumu.
Ya, kalau mungkin zaman sekarang ini zaman medsos, bisa diganti jari-jarimu itu adalah harimaumu. Ketika kita nggak berhati-hati, kita sembrono, mungkin posting, ketik kata-kata yang belum tahu kebenarannya, mungkin masih kabar burung, maka itu bisa berbalik menyerang, mencelakai, dan membuat kita menjadi rugi di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, di dalam keluarga seringkali ketika kita emosi, ketika kita marah dan bertengkar, mulut kita sembrono mengatakan sesuatu. Satu kali suami istri yang masih muda, mereka ribut dan bertengkar. Ketika si suaminya mau berangkat kerja, si istri mengatakan seperti ini, "Saya tidak akan mau lihat lagi wajahmu. Putus, bercerai aja." Bapak Ibu, si suami pergi bekerja, belum 10 menit, berita sudah masuk di rumah. Polisi mengatakan bahwa suami si ibu ini sedang mengalami kecelakaan. Kendaraan yang dia tumpangi ditabrak oleh kereta api, sehingga mobil hancur dan si suami pengemudi ini juga mati hancur, Bapak Ibu. Kita lihat dahsyatnya perkataan itu. Itu sebabnya kita tidak boleh sembrono. Kita harus berhati-hati, ya, menjaga perkataan kita. Seringkali juga di dalam keluarga ketika kita mungkin udah nggak cocok, hati kita panas, seringkali kata-kata yang keluar putus, pisah, bercerai. Bapak Ibu, kata-kata ini enggak patut, enggak layak diungkapkan di tengah-tengah keluarga. Kita lihat apa firman Tuhan katakan di dalam Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-16. Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-16 mengatakan, "Sebab aku membenci perceraian." Ingat Bapak Ibu, Tuhan mengatakan benci terhadap yang namanya kata-kata perceraian. Tuhan membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu, ya, jagalah perkataanmu dan janganlah berkhianat. Ya, ketika terjadi perceraian, kata-kata pisah, maka ada pengkhianatan di dalamnya. Firman Tuhan mengatakan, aku benci kata-kata. Aku sangat membenci, pantang itu. Tidak layak itu diucapkan. Atau ketika kita mungkin kekurangan, mau pinjam uang, seringkali kita datang kepada orang, kita katakan, tolonglah pinjamkan uang. Dan kita mulai cari kata-kata yang memelas dan berbohong. Kita katakan, aduh saya nggak punya apa-apa di rumah. Usaha saya lagi hancur. Bisnis saya berantakan. Padahal ya normal-normal aja mungkin Bapak Ibu. Atau mungkin kita punya utang. Ya kita katakan kepada penagih utang. Aduh saya nggak punya apa-apa. Ya usaha semua mandek. Tolonglah, mengertilah. Ya padahal masih berjalan dengan baik. Dan ketahuilah Bapak Ibu, ketika kita berani berbohong, berani berkata-kata yang tidak benar, tidak menjaga perkataan kita, maka itu bisa terjadi. Kalau kita mengatakan saya ini bangkrut, saya nggak punya apa-apa, saya ini lemah, maka hal itu bisa terjadi bagi orang yang mengatakannya. Sebabnya tadi firman Tuhan mengatakan ketika kita menggemakannya, mengatakannya, maka kita akan
memakan buahnya, akibatnya, ganjaran dari ucapan kita itu akan kita terima. Kita lihat Bapak Ibu, ketika kita tidak menjaga perkataan kita, kita tidak hati-hati kepada ucapan mulut kita, maka itu akan mengakibatkan banyak hal yang menyulitkan kita. Banyak kehancuran terjadi karena kata-kata yang tidak dijaga. Banyak orang mengatakan seperti ini, enggak apa-apalah, keperucut, atau enggak apa-apalah, ngomong karena emosi, nanti kan bisa minta maaf. Atau bisa klarifikasi. Atau ada istilah orang Bapak Ibu, nanti saya datangi orang itu, saya katakan tak cabut perkataan saya. Bapak Ibu, mencabut perkataan, meminta maaf kepada hati yang sudah tersakiti, tidak segampang yang kita pikirkan. Ada seorang anak ini temperamen, ya sangat pemarah, emosi Bapak Ibu. Orang tuanya pada bingung lihat kelakuan anak ini. Sehingga satu kali papanya bilang seperti ini, "Nak, kalau kamu nggak bisa mengendalikan emosimu, kalau kamu nggak bisa mengendalikan perkataanmu, pergi ke belakang rumah, ambil paku, dan ketika engkau emosi dan marah, tancapkan paku-paku itu ke pagar-pagar kayu yang ada di belakang itu." Jadi Bapak Ibu, si anak ini melakukan ketika amarahnya sedang melonjak, dia pergi ke belakang, dengan emosi, dengan marah, dia pakukan paku itu ke pagar kayu itu Bapak Ibu. Dipakukan, dan dipakukan. Mungkin dia udah capek, lega, pulang. Setelah lama-kelamaan si papa ini mengatakan, "Nak, coba kamu kembali lagi ke belakang sana. Paku-paku yang sudah kamu tancapkan ke pagar kayu itu, tolong kamu cabut satu persatu." Si anak ini melakukannya, dicabut dan dicabut sampai habis. Dan si papa mengatakan, "Apa yang terjadi setelah engkau mencabut paku dari pagar-pagar itu?" Si anak ini mengatakan, "Ada lobang, ada bekas paku yang sudah tertancap di pagar-pagar kayu itu." Si papa mengatakan, "Ya udah kalau gitu kamu ambil cat." Setelah dicat Bapak Ibu, si papa bertanya kembali, "Bagaimana hasil pagar kayu itu?" "Saya sudah cat, tapi tetap ada lobang, ada bekas dari paku-paku yang sudah tertancap." Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita mungkin marah, ngamuk, mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti hati orang, yang mungkin ketika kita minta maaf, kita merasa mungkin lega, udah minta maaf kok, dan dia juga memaafkan saya. Tapi ketahuilah, ketika kata-kata yang tajam, kata-kata yang kasar itu kita keluarkan dari mulut kita, maka ada orang yang terluka hatinya. Jangan pikir hanya kita yang marah itu, hanya orang yang kita marahin itu hatinya terluka. Tapi Bapak Ibu, pada kenyataannya ketika kita marah, orang yang kita marahin itu, orang yang mendengar kata-kata yang kasar itu, mereka juga hatinya terluka, dan hati kita yang marah itu juga mengalami ada luka, ada bekas. Walaupun kita udah tak tarik ya omonganku, ya itu nggak sengaja. Bapak Ibu, akan ada bekas luka di hati orang yang
sudah kita sakiti lewat kata-kata kita itu. Sebabnya Bapak Ibu, orang bijak mengatakan seperti ini, ada 3 hal yang tidak akan bisa kembali dari hidup ini. Kalau dia sudah lewat, maka tidak akan bisa kembali. Yang pertama adalah waktu. Waktu kalau sudah berjalan, kita tidak bisa putar kembali waktu itu. Tapi dia akan terus berjalan lurus. Kita nggak bisa mengatakan, nggak apa-apalah, tahun ini saya umur 17 tahun, nggak apa-apa. Tahun depan 17 lagi, nggak apa-apa. Tahun depannya 17 lagi, nggak bisa Bapak Ibu. Karena waktu itu bukan kita yang menentukan. Waktu itu pun bukan milik kita. Tapi ada si empunya waktu itu yang mengatur waktu itu, yang mengatur jalannya waktu itu. Dan dia sudah menentukan semuanya. Sebabnya Bapak Ibu, orang-orang barat, orang-orang bule selalu mengatakan waktu itu penting. Itu sebabnya mereka lihat atau pandang waktu itu seperti uang. Time is money. Waktu yang sangat berharga. Itu sebabnya kita jangan menyia-nyiakan waktu kita, jangan membuang-buang tempo. Yang kedua, hal yang tidak akan bisa kembali yaitu kesempatan. Kesempatan itu datang, kalau kita tidak tangkap, kita tidak raih kesempatan itu, maka kesempatan itu akan lewat. Dan kita tidak mendapatkan momen yang penting dari kesempatan yang ada itu. Sebabnya saya sering mengatakan kepada anak muda, ya kalau kamu percayakan melayani, dipercayakan untuk tugas ini, terima itu dengan senang hati, lakukan. Karena kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Ya kesempatan hari ini belum tentu tahun depan akan ada bagi kita. Ya mungkin kesempatannya masih ada, tapi kitanya mungkin udah enggak ada. Yang ketiga Bapak Ibu, perkataan atau ucapan. Ketika kita mengucapkan sesuatu, itu enggak ada istilahnya sebenarnya kita bisa tarik kembali. Enggak. Ucapan itu, perkataan itu ketika dia keluar dari mulut kita, maka dia udah keluar aja. Enggak akan bisa kembali kita tarik. Itu sebabnya ketika kita menyadari perkataan kita enggak akan bisa kita tarik kembali, perlunya kita berhati-hati, berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya perkataan kita tidak menyinggung hati orang, tidak menyakiti hati orang, tidak membuat hatinya menjadi terluka. Tapi yang Tuhan inginkan Bapak Ibu, lewat perkataan kita, kita membangunkan semangat orang yang sedang patah semangat. Lewat perkataan kita, orang yang susah, orang yang berduka cita, dia dihiburkan. Mazmur mengatakan, biar hati kita, mulut kita penuh dengan pujian. Mazmur mengatakan juga, hatiku penuh dengan pujian baru, nyanyian baru untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan kita itu sendiri. Ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada 4 hal yang harus kita miliki sebelum kita ngomong atau sebelum kita berkata-kata. Yang pertama adalah pikirkanlah, ya, pikirkan dulu. Ya, apakah benar yang kita omongin itu, dipikir dulu. Benar enggak apa yang saya mau sampaikan ini? Ya, atau hanya mungkin ya kabar yang kabar kabur, kabar burung yang tidak tahu juntrungannya asalnya dari mana. Ya perlu dipikirkan dulu sebelum ngomong. Yang kedua,
pantaskah apa yang saya katakan ini? Ya, perlu dipikirkan. Saya mau ngomong ini tapi pantas enggak? Kalau enggak pantas ya, ditarik omongannya. Ya, atau ditunda untuk mengeluarkan perkataan-perkataan seperti itu. Yang ketiga, perlu kita pikirkan penting enggak? Apa sih pentingnya perkataan yang saya katakan ini? Kalau enggak penting, enggak usah dikatakan Bapak Ibu. Karena apa? Akan sia-sia. Saya senang dengan kata-kata dari Presiden wanita pertama di Indonesia ini, Ibu Megawati. Dia pernah mengatakan seperti ini, ya diam itu katanya emas. Ya, nilainya emas. Tapi kalau ya banyak ngobrol, ngomongan yang enggak jelas, itu nilainya perak. Ya, jadi diam itu emas. Artinya orang yang bijak, dia enggak akan obrol omongan, tapi dia akan pilih-pilih. Karena dipikir dulu, penting enggak ya apa yang saya sampaikan ini. Kalau enggak penting ya udah, pending, diundur, ditarik, supaya enggak sia-sia. Yang keempat, saudara, yang perlu kita pikirkan ketika kita mau menyampaikan sesuatu atau memperkatakan sesuatu, bergunakah apa yang saya katakan ini? Ya. Kalau dia mendatangkan manfaat, mendatangkan semangat, memotivasi orang lain, mari perkatakan, sampaikan kata-kata itu. Tetapi kalau kita tahu kita sampaikan itu enggak ada gunanya, bahkan membuat dia mungkin jadi putus asa, menjadi lemah, mari enggak usah disampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 hal ini perlu kita perhatikan supaya kita ketika menyampaikan sesuatu, kita berkata-kata, kata-kata kita itu tidak hambar dan tidak sia-sia. Bapak Ibu, perkataan kita itu punya kuasa, apalagi kita anak-anak Tuhan, apalagi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Perkataan kita mengandung kuasa. Apa yang kita katakan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan seseorang. Kita baca di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-21. Dikatakan seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya, Bapak Ibu, kita lihat dahsyatnya kuasa perkataan itu. Ketika kita mengatakan sesuatu dengan iman, maka itu terjadi. Dikatakan, Yesus mengatakan, kalau kamu mengatakan beranjaklah, tercampaklah, gunung itu juga bisa pindah. Ketika kita menyadari akan hal ini, maka kita enggak akan sembrono lagi di dalam berkata-kata atau di dalam mengucapkan kata-kata. Bapak Ibu, firman Tuhan juga mengatakan setiap kata-kata sia-sia yang kita ucapkan, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah yang hidup. Jadi enggak ada istilahnya ya hanya keperucut, ya itu hanya omongan aja, enggak. Tapi firman Tuhan mengatakan setiap
Apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati, Bapak Ibu. Ya. Kita lihat di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-36 sampai 37. Dikatakan di sini, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan sembrono ketika kita menyampaikan sesuatu. Ketika kita berkata-kata, dipikir dulu, jangan sembrono. Karena apa? Satu kali kita akan pertanggungjawabkan omongan kita itu. Di hadapan raja di atas segala raja, kita akan mempertanggungjawabkan setiap kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita. Dan dikatakan di sini, karena menurut ucapanmu, menurut kata-katamu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita bersyukur firman Tuhan begitu rincinya, ya, menulis tentang kata-kata supaya kita tidak salah di dalam perkataan kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita menyadari bahwa pengaruh besar akibat dari perkataan kita, apakah itu perkataan yang negatif atau perkataan yang positif, begitu besar dampaknya, itu sebabnya kita perlu berpikir sebelum berbicara. Ya, firman Tuhan mengatakan hendaknya kita cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Kita dengar omongan, kita dengar kata-kata, cepat dengar. Tapi diserap dulu. Ya, jangan langsung dengar, langsung ngomong, enggak. Diserap, dipertimbangkan, disaring dulu. Apakah benar apa yang kita dengar itu? Apa hanya mungkin ya gosip atau ya kata-kata untuk membuat perpecahan? Ya. Ketika udah disaring, dipikirkan, dipertimbangkan dalam pikiran kita, baru sebabnya dilanjutkan lambat berkata-kata, ya beri tempo, ya waktu yang senggang dulu untuk memutuskan sesuatu. Kalau udah dipikirkan matang-matang baru disampaikan, lambat berkata-kata dan lambat untuk marah juga. Sebabnya Bapak Ibu, mari kita belajar untuk memperkatakan yang negatif. Ya. Bukan yang memperkatakan yang positif, ya, bukan yang negatif, ya. Biar kata-kata kita itu, perkataan yang keluar dari mulut kita itu yang konstruktif, yang membangun. Supaya lewat kata-kata kita orang mendapat kekuatan, penghiburan, dan menerima pengharapan. Sehingga dia mampu dan kuat untuk menjalani masalah-masalah, menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupannya. Amin firman Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semakin bijak, kita semakin dewasa di dalam memutuskan sesuatu, di dalam memperkatakan sesuatu, supaya kita tidak berkata-kata dengan sia-sia dan tidak ada dampaknya. Ya, seperti orang yang sudah mengumpulkan tenaga untuk memukul lawannya,
Tenaga itu dikumpulkan, tapi kalau tidak menemui sasaran, maka tenaganya itu akan terbuang dengan sia-sia. Ya, tapi ketika tenaga itu sudah dibangun atau dikumpulkan tepat kepada sasaran, itu sangat telak. Ya, akan mendatangkan sesuatu yang hebat bagi lawan kita, kekalahan bagi lawan kita. Sebabnya Bapak Ibu, setiap kata-kata yang sia-sia yang kita ucapkan, Tuhan mengatakan kita akan dimintai pertanggungan jawab. Mari kita datang sejenak di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan kalau kita seringkali tidak menjaga perkataan kita. Kalau kita seringkali mengucapkan kata-kata yang sia-sia, yang tidak membangun. Atau mungkin kita suka gosip. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mau mengampuni kita dan Tuhan mau memulihkan kita kalau kita mau datang dan mengaku kepada Dia. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang mengajar kami, mengingatkan kami, supaya kami menjaga perkataan kami. Kami perlu hati-hati di dalam menyampaikan sesuatu. Supaya kami tidak berdosa dan tidak bersalah lewat perkataan kami. Roh Kudus tolong kami, supaya perkataan yang keluar dari mulut kami itu adalah perkataan yang membangun, memberikan semangat kepada orang lain, meneguhkan pengharapan, bukan melemahkan, bukan menjelek-jelekkan, supaya kami tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi masuk dalam rencana Tuhan. Hidup semakin memperkenankan hati-Mu. Kami menyadari kami masih terlalu jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi ini kami bejana-Mu, bentuk kami sesuai rencana dan kehendak-Mu, supaya menjadi bejana yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah menunaikan tugas pelayanan pada pagi hari ini. Tim musik, tim pujian. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga. Pakai dan urapi kami, layakkan kami, supaya pelayanan kami berkenan di hati Tuhan. Dan juga mendatangkan kekuatan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Kiranya kuasa Allah, kemuliaan Allah dinyatakan bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan kiranya terjadi bagi anak-anak Tuhan yang sakit. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah bilur Yesus, menyembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami putus asa karena masalah dalam rumah tangga. Masalah dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Tuhan, Kau yang sanggup membangkitkan semangat mereka, supaya mereka memandang Tuhan, berpengharapan sepenuhnya kepada Yesus. Penyertaan Tuhan yang membuat usaha pekerjaan, mata pencaharian setiap kami berhasil, kami beruntung, kami diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada banyak orang juga. Kami menyerahkan gereja kami, GPP Siloam Pondok Canda, dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap menolong kami, pelayan-pelayan Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan, mulai dari anak kecil sampai yang sudah lanjut usia. Kami tetap sehati sepikir, dalam kesatuan roh kami bergandengan tangan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan yang memberkati rumah tangga kami, curahkan damai sejahtera, curahkan sukacita. Tuhan yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa, kiranya shalom yang dari Allah itu turun buat bangsa kami. Sehingga di tengah-tengah
pandemi COVID yang menakutkan ini tidak terpuruk dan tidak putus asa. Tapi kami bangkit dari keterpurukan karena kami bisa, kami mampu ketika kami bersama-sama dengan Allah kami. Presiden, wakil presiden, pemerintahan yang dari pusat sampai ke daerah, Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan kemampuan berpikir, pikiran yang jernih, supaya mereka juga saling topang menopang, bukan saling menyalahkan. Berikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya mereka bisa berpikir dengan baik, untuk bisa membangkitkan, memulihkan segala sesuatu, baik ekonomi, keamanan dan politik di bangsa kami ini. Kami berdoa buat juru rawat, dokter yang terpapar oleh COVID ini dan juga pasien-pasien yang begitu banyak di rumah sakit. Belas kasihan-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya obat-obatan, alat-alat medis yang mereka pergunakan, Tuhan kuduskan, supaya itu juga menjadi sarana mendatangkan pemulihan bagi setiap saudara-saudara kami yang terkena COVID ini. Terima kasih Bapa. Tuhan kiranya jauhkan kami dari segala sakit penyakit ini. Tuhan lingkupi kami, Tuhan naungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon kasih karunia Allah melingkupi kami. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, mari arahkan hati kita kepada Yesus Tuhan. Angkat tanganmu. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengumuman gereja selama 1 pekan ke depan. Yang pertama, semua kegiatan gereja untuk sementara waktu diliburkan sampai kondisi mulai kondusif dari wabah COVID-19. Yang kedua, jemaat dapat mengikuti ibadah umum tanggal 6 September 2020 secara online melalui channel YouTube gereja dengan nama Siloam Channel. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Diharapkan jemaat dapat mempersiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing. Yang ketiga, bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan ibadah, pembangunan, ataupun persepuluhan, dapat dikirim via transfer ke rekening Bank Mas Pion dengan nomor 1096646631 dengan memberikan keterangan apakah itu persembahan ibadah, pembangunan, atau persepuluhan. Gereja mengundang jemaat untuk tetap berdoa bagi kebaikan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tetap berdoa, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.